Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liwindi Yuliani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang. Pada pagi ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman mata kuliah Administrasi dan Hukum Pajak. Pada saat mempresentasikan, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap yang saya sampaikan. Ketika Anda yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya di akhir presentasi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah pemungutan pajak. Pada mulanya, pajak belum merupakan pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran, diwajibkan melakukan pekerjaan demi kepentingan umum. Upeti ini berlaku bukan hanya bagi rakyat di daerah kerajaan saja, tetapi berlaku juga di daerah jajahan. Pada abad pertengahan, terbentuknya negara-negara nasional dan terciptanya pemisahan rumah tangga negara dengan rumah tangga pribadi raja, maka pajak berubah yang tadinya bersifat sukarela menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. Sejak zaman penjajahan, Belanda undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu yang pertama, Ordonansi Rumah Tangga, yang kedua, Aturan Bea Materai, yang ketiga, Ordonansi Bea Balik Nama, yang keempat, Ordonansi Pajak Kekayaan, yang kelima, Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor, yang keenam, Ordonansi Pajak Upah, yang ketujuh, Ordonansi Pajak Potong, yang kedelapan, Ordonansi Pajak Pendapatan. Yang ke-9, Undang-Undang Pajak Radio. Yang ke-10, Undang-Undang Pajak Pembangunan. Yang ke-11, Undang-Undang Pajak Peredaran. Selanjutnya, sumber penerimaan negara. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Yang kedua, kekayaan alam. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, bea dan cukai. Bea masuk dan keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor dan ekspor pada suatu daerah zona ekonomi suatu negara. Sedangkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Yang keempat, retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, retribusi adalah sebagai pembayaran atau atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan objek sebagai berikut. Yang pertama, jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum. Yang kedua, jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial. Yang ketiga, perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima, iuran adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan penggunaan jasa-jasa atau fasilitas yang disediakan oleh negara. Yang keenam, sumbangan. Yang ketujuh, laba dari BUMN. Apa itu BUMN? Yaitu badan usaha yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan negara. BUMN dapat berbentuk persero, perum, dan perjan. Laba yang diperoleh BUMN adalah pendapatan negara yang dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja atau APBN. Yang kedelapan, sumber-sumber lain, yaitu percetakan uang atau defisit spending, pinjaman atau kredit luar negeri. Yang terakhir, hibah. Selanjutnya, pajak dan hukum pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal atau
prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, pajak. Sesuai pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Fungsi pajak di Indonesia. Fungsi pajak di Indonesia itu budgeter atau penerimaan negara. Yang kedua, reguler atau mengatur perekonomian untuk pertumbuhan lebih baik. Yang ketiga, demokrasi, yaitu penjelmaan ke keluarga dan kegotong royongan rakyat. Yang keempat, redistribusi, yaitu tarif progresif, golongan mampu dikenakan tarif yang lebih tinggi. Asas-asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, asas equality atau kesetaraan atau keseimbangan. Dalam asas ini, negara harus menyesuaikan besar pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak agar sebanding dengan kemampuannya. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif atau membeda-bedakan terhadap setiap wajib pajak yang memiliki kemampuan standar. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang mempunyai harta lebih maka dia harus membayar pajak lebih. Namun jika wajib pajak memiliki kemampuan yang standar, maka pajak yang dibayar juga lebih kecil. Yang kedua, asas Centennial atau landasan hukum. Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus diatur dalam undang-undang yang jelas dan memiliki kekuatan yang mengikat. Tujuannya adalah agar pemungutan pajak tetap dalam bingkai yang benar. Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk mencegah penyelewengan pajak baik dari pembayar maupun pemungut pajak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dari hukum yang berlaku di masing-masing negara. Yang ketiga, asas convenience of payment atau tepat waktu. Asas ini mendasari bahwa pajak yang dipungut dari wajib pajak harus dalam kurun waktu yang tepat. Misalnya ketika sang wajib pajak menerima upah kerja. Tujuannya adalah agar wajib pajak tidak keberatan saat membayar pajak sehingga proses pelunasan pajak dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, asas efisiensi atau ekonomis. Dalam asas ini dijelaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien. Maksudnya adalah dana yang terkumpul harus lebih besar dari dana yang dikeluarkan saat melakukan pemungutan pajak. Selanjutnya, dasar dan teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi, yaitu pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Yang kedua, teori kepentingan. Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Yang ketiga, teori gaya pikul. Teori orang yang dikenakan pajak dengan bobot sama atau adil sesuai gaya pikul dengan ukuran besarnya, penghasilan dan pengeluaran seseorang. Yang keempat, teori bakti. Disebut juga teori kewajiban pajak mutlak, pajak sebagai bukti tanda bukti masyarakat ke negara. Selanjutnya, utang pajak. Timbul utang pajak. Dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu ajaran formil dikeluarkannya SKP oleh Fiskus. Yang kedua, ajaran material berlakunya undang-undang. Berakhirnya utang pajak dapat disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, daluarsa. Yang keempat, pembebasan dan penghapusan. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga presentasi ini menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.